Aku sudah muak. Sama. Mereka kenapa? Kalau gak salah, mereka habis diceramain lagi sama Pak Aldi. Gara-gara apa? Ya, apalagi kalau bukan tentang UAS nanti. Normal ini mah. Gue ke sekolah ini cuma pengen hidup tenang, bukan denger ceramah tentang masa depan. Makanya jangan goblok, ngaca monyet. Sebenarnya Pak Aldi baik loh ngingetin kalian terus. Berarti dia peduli sama kalian. UASnya sebulan lagi loh. Tapi kan ini bukan UAS kenaikan kelas, santai aja gak sih? Tapi kan untuk bisa naik kelas perlu gabungan nilai dari UAS semester 1 sama semester 2. Kalau pas di total ternyata gak sampai standar minimal, kalian beneran gak bisa naik kelas loh di sekolah ini. Tapi ada tuh di berita anak sekolah gak bisa baca tetap bisa lulus. Sekolah di mana itu? Di planet Namek. Putri, betul lah pacarmu ini. Nanti ujian kasih aku contekan ya, oke? Aku gak pengen punya pacar yang gak jujur soal apapun, jadi aku gak akan bantu soal itu. Putri! Ya lagian kan kalian tinggal belajar. Kamu Rahmat waktu itu bisa. Itu kan ada tujuannya, Arin. Sekarang buat apa? Untuk UAS dan masa depan kalian lah, apalagi. Yang pakai ijazah palsu aja bisa sukses jadi pejabat. Ngapain belajar? Emang punya duit buat beli? Gak punya. Ya udah. Pengen hidup tenang aja susah banget. Mungkin gak apa-apa juga kali ya gak naik kelas. Jangan. Aku gak mau Bayu gak naik kelas. Maksudnya, aku gak mau ada yang gak naik kelas. Kalian satu-satunya teman yang aku punya. Aku ingin kita bisa terus bersama sampai kapanpun. Jadi, kalau bisa... Melisa, tuh. Tenang aja Melisa, kita akan tetap bersama kok. Bayu tuh memang kurang ajar, kita pukul nanti palanya ya. Cep. Aku cuma bercanda, oi. Ya kali aku pengen gak naik kelas beneran. Aku punya ide. Gimana kalau minggu ini kita adain belajar bersama? Waktu itu aja aku sama Melisa ngajarin Rahmat, itu hitungannya masuk berhasil loh. Apalagi kalau kita bareng-bareng. Gimana? Setuju? Ya, boleh. Sepertinya memang itu satu-satunya cara. Aku gak yakin juga kalau masrahin mereka belajar sendiri. Gak bakal jadi. Kita gak punya hak untuk nolak nih, Bay. Gak ada pilihan lain. Jadi belajar di mana nanti kita? Di rumah Melisa lagi? Wah, boleh tuh. Aku pengen main ke rumah Melisa. Oh iya, Arin belum pernah ya? Belum pernah. Boleh kan Melisa? Iya, kalau kalian memang mau, boleh aja sih. Oke, sepakat ya. Wah, udah bela aja. Yuk balik kelas. Orang tuamu gak apa-apa Melisa kita kesana lagi? Gak apa-apa, mereka seneng kok kalau kalian datang. Oh gitu. Hah? Kenapa Rin? Kok berhenti? Aha. Putri, Rahmat, aku ingin diskusi dengan kalian. Gimana? Bagus? Setuju kan kalian? Itu dia, setuju banget. Tapi Arin, katanya kamu pengen main ke rumah Melisa. Gak apa-apa tuh. Nah, gak urgent itu, bisa kapan-kapan. Yang penting mereka nih. Hehe. Ya, kalau begitu setuju aja sih aku. Tapi aku harus alasan apa ya? Pakai alasan ngajarin aku aja Putri. Nanti aku deh yang bilang. Ya, serah kalian lah, karang-karang aja alasannya. Oke? Ya udah, iya deh. Sip, sepakat ya. Hehe. Weh, naik motor lu nih. Hehe, gak lah, lu pakai motor lu sendiri. Hah? Terus lu ngapain ngeluarin motor? Gue mau ke kontrakannya Putri. Katanya dia mau ngajarin gue secara private. Lah, kan kita udah janjian belajar di rumah Melisa. Gimana sih? Kata Putri, orang goblok kayak gue lebih efektif kalau ngajarinnya tuh berdua doang 4 mata. Jadi ya sebagai pacar yang baik, gue nurut aja. Hah? Terus Melisa tahu nggak kalau kalian gak jadi datang? Ya lu bilangin langsung lah nanti. Lu kan mau kesana. Sekalian sampaikan maaf dari gue sama Putri gak bisa datang gitu. Lah gimana sih? Kok tiba-tiba banget? Ya intinya gitulah. Ya udah Bay, gue duluan ya. Nanti pacar gue malah marah kalau gue kelamaan. Enjoy your time.
Emang ya, kalau udah punya pacar tuh teman selalu ditinggal. Telepon Arin dulu deh. Dia kan nggak tahu rumah Melisa di mana. Nanti malah nyasar. Halo, Arin? Waduh, Bayu, maaf ya. Kayaknya aku gak bisa ikut deh. Lah kenapa? Tadi Rahmat sama Putri juga bilang nggak bisa. Kamu juga? Iya nih, sorry banget. Aku harus nemenin ibuku ke Eropa, beli sepatu. Beli sepatu ke Eropa? Ya, biasalah, namanya juga ibu-ibu. Gak ada ibu-ibu beli sepatu ke Eropa itu biasa. Gak ada. Ya, mau gimana, Bay? Sebagai anak yang baik, aku cuma nurut aja apa kata orang tua. Ada. Udah ya, Bay, ibuku udah manggil. Bilangin ke Melisa aku gak bisa datang. Enjoy your time. Enjoy your time aja semua. Dikira studi tour apa? Ya udahlah, kalau memang harus sendiri ya gak apa-apa. Toh aku memang butuh belajar juga buat UAS. Aku gak mau Bayu gak naik kelas. Kasihan Melisa juga. Dia pasti udah nyiapin semuanya. Sedih banget kalau gak ada yang datang. Oh iya, orang tua Melisa suka apa ya? Jadi gimana Melisa? Kapan teman-temanmu itu datang? Harusnya sih udah di jalan ya. Paling sebentar lagi nyampe mereka. Kenapa ya? Enggak, cuma kamu lebih tenang ya sekarang. Gak kayak pas awal-awal temanmu kesini. Iya, jadi ingat waktu pertama kali teman-temannya datang ke sini, Melisa sampai ngebersihin kamarnya berkali-kali, padahal udah bersih. Ibu? Bener, gak mau kamu cek lagi kamarmu, mumpung belum datang nih teman-temanmu. Ya udah dong. Namanya juga pertama kali, apa salahnya? Iya, berarti Bayu juga datang kan? Iya, emang kenapa Mama Bayu? Gak ada, tapi awas ya, ayah perhatiin kalian. Kami cuma belajar bareng ayah, lagian rame-rame kok. Assalamualaikum, Melisa. Itu mereka udah datang. Waalaikumsalam. Nyampenya agak lama ya kali, Ian. Yo Melisa, maaf ya baru nyampe. Tadi masih mampir beli-beli dulu. Kok kamu sendirian Bayu? Loh, katanya rame-rame. Kok cuma Bayu yang kelihatan? Iya nih Om. Maaf sebelumnya. Tiba-tiba semuanya pada gak bisa datang. Jadi ya udah, saya sendirian yang kesini. Berarti belajar barengnya berdua doang ini? Iya Om. Gak apa-apa kan Om? Saya butuh banget soalnya ada yang bisa ngajarin saya buat UAS nanti. Ya gak apa-apa sih. Makasih Om. Maaf ya Melisa, yang lain pada gak bisa datang. Tapi tenang aja, walaupun cuma berdua, aku bakal belajar sungguh-sungguh. Aku janji. Berdua? Aku? Sama Bayu? Ya udah Bayu, masuk dulu yuk. Oh iya Tante. Aduh, hampir lupa saya. Ini saya bawa martabak buat Om sama Tante. Wah, Dek Bayu baik sekali. Sampai repot-repot begini. Saya gak tahu Om sama Tante sukanya apa, jadi saya bawa yang paling umum aja. Mau gak suka ya Om, Tante? Suka kok suka. Makasih ya Bayu. Jangan-jangan ini kamu kesini sebenarnya mau serius ya? Gimana Om? Kita cuma mau belajar ayah. Ayah sih setuju-setuju aja ya Melisa. Ayah? Maksudnya apa Melisa? Kok aku gak ngerti ya? Ayah setuju kita belajar bareng maksudnya. Iya. Oh, bukan soal itu. Maksud ayah setuju kalau... Udah ayah. Ayo Bayu, kita langsung aja belajar. Oh, semangat banget guruku. Siap. Melisa, pintunya jangan ditutup. Iya ayah. Maaf ya Bayu, jadi ribut begini. Gak apa-apa. Kamu akrab banget ya sama orang tuamu Melisa. Akrab apanya? Ribut begitu akrab? Akrab lah. Gak semua orang bisa bercanda begitu loh sama orang tuanya. Hah? BTW, tanganku udah mulai pegel nih Melisa. Maaf Bayu, aku gak sadar. Gak apa-apa, aman kok aman. Bodoh banget sih aku. Kok bisa sih aku gak sadar?
Melisa Sensei, kita belajar apa hari ini? Jadi ini kita beneran berdua aja. Hai, Sensei. Sensei? Putri mau ngajarin Rahmat secara private, katanya lebih efektif soalnya Rahmat kelewat goblok. Sedangkan Arin tiba-tiba diajakin ibunya ke Eropa untuk beli sepatu. Jadi tinggal kita berdua, Sensei. Ke Eropa beli sepatu. Ini kayaknya aku lagi dikerjain dia sama mereka. Hehe, enjoy your time, Melisa. Ya udahlah, gak apa-apa. Kita langsung mulai aja ya. Targetnya UAS tidak remedi. Hehe. Wow, let's go, Sensei. Agak gimana gitu kalau dipanggil Sensei. Hehe, biar lebih seru, Melisa. Mumpung kita cuma berdua. Kalau rame-rame gak bakal bisa begini, ya kan? Iya. Kita mulai dari yang kamu gak paham aja, Bayu. Kamu gak bisanya di pelajaran apa? Hai, Melisa Sensei. Semua pelajaran yang ada hitungannya saya bodoh. Oh ya? Berarti kayak bahasa Inggris gitu aman? Oh, don't worry. That's no problem. I can handle it. Anjay. Baiklah, kalau memang masalahmu ada di hitungan, kita mulai dari matematika dulu ya. Soalnya kalau matematika kamu paham, pelajaran lain yang ada hitungannya bakal lebih mudah. Oh. Kita coba kerjakan soal yang ada di LKS dulu. Nanti kalau kamu ada yang gak paham, Bayu, kita bahas. Oke? Oke. Nah, kalau di awal-awalnya masih gampang nih. Ini mah apa pelajaran SD anjir. Gampang banget nih awal-awal. Ini tuh gini sama dengan ini. Pinter banget gue. Nah, ketemu juga nih. Melisa, aku udah ketemu bagian yang bikin aku bingung nih. Oh, mana? Coba lihat. Tunggu ya. Biar lebih jelas. Bagian ini nih, Melisa. Ini kan soalnya 3x sama dengan 18. Berapakah nilai x? Nah, aku tuh gak ngerti x ini apa. Kok tiba-tiba disuruh cari nilainya sih? Bukannya x itu huruf ya? Gimana caranya aku tahu x itu berapa? Aku tuh selalu bingung tiap kali lihat soal kayak gini. Gimana ya, Melisa, solusinya? Hah? Ya, X itu ada nilainya, Bayu. Cuma disembunyiin aja. Jadi kita harus cari tahu nilainya, gitu. Oke. Tapi kenapa kamu ada di situ? Gak usah dipikirin, aku cuma lagi ngadem aja. Ngadem? Lagi panas kah? Aku kenapa sih? Permisi, jadi gimana belajarnya? Lancar? Wah, tante, gak usah repot-repot, jadi gak enak. Gak apa-apa, biar belajarnya makin semangat. Kalau lapar kan susah juga belajarnya nanti. Hah? Melisa kenapa jauh-jauhan gitu? Gak ada, lagi nyari suasana baru aja. Emang tadi belajar tentang apa? Oh, ini tante, lagi bahas 3x sama dengan 18. Bingung aja cara nyelesainnya. Walah, kalau ini mah masih gampang deh, Bayu. Jadi kamu bayangin aja, X ini sebagai angka rahasia. Nah, ini kan ketahuan hasilnya 18. Jadi kamu coba tebak sekarang. Kira-kira 3 kali berapa yang hasilnya 18? Ayo, berapa? 6? Nah, pinter Bayu. Berarti X-nya ini adalah 6. Karena sesuai, 3 kali 6 sama dengan 18. Kalau kamu bingung, bagi aja 18 sama 3. Ketemu X-nya. Oh gitu, jadi X-nya itu cuma nyembunyiin angka aslinya. Bener, konsep dasarnya seperti itu, Bayu. Wah, pinter banget tante. Cara ngejelasinnya juga gampang dipahami. Tante gak mau ngelamar jadi guru aja di sekolahku? Bisa aja kamu, Bayu. Hehe. Sudah cukup. Ibu keluar dulu ya. Aku sama Bayu mau belajar ini. Ibu bisa loh bantu ngajarin Bayu. Udah, aku aja yang ngajarin Bayu, ibu gak usah. Tapi ibu mau ngobrol sebentar sama Bayu. Udah, jangan. Ibu ngobrol aja sama ayah, ya. Maaf ya Bayu, ibuku malah ganggu kita belajar. Enggak kok, ganggu apanya. Seneng justru aku. Jadi kamu lebih senang diajarin ibuku? Heh, Gitu ya. Jadi Bayu seleranya ibu-ibu. kenapa jadi begitu?
Enggak, maksudnya aku tuh seneng ngelihat kamu sama orang tuamu akrab begitu, sampai bisa bercanda-bercanda. Kayak apa ya, istilahnya tuh wholesome aja gitu ngelihatnya. Hah? Masa sih? Kayak gitu wholesome? Iya, beruntung banget kamu Melisa. Hah? Yo, lanjut. Udah paham nih satu hal. Kenapa ya? Padahal Bayu mengatakan itu dengan wajah ceria. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang salah. Apa ada sesuatu dengan... Melisa, hoi. Iya Bayu? Kok malah bengong? Kamu guruku loh. Kalau aku salah ngerjain soal nanti gajimu kepotong loh. Hehehe. Maaf. Ampun. Jangan dipotong gajiku. Mana? Ada yang kamu gak ngerti? Ini nih Melisa Sensei. Kalau yang harus dicari ada 2 gini, aku harus gimana? Oh, itu harus gini Bayu. Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ini cuma perasaanku saja. Tapi yang jelas, tugasku sekarang adalah membantu Bayu belajar agar dia bisa lebih mudah di ujian nanti. Setidaknya, hanya itu yang bisa kulakukan untuk Bayu saat ini. Wah, gokil. 20 soal bisa kelar, coy. Selamat ya Bayu. Dan aku perlu waktu 4 jam, bahkan dengan bantuan Melisa. Gak apa-apa, mau bagaimanapun itu tetap perkembangan loh. Dan selama ngajarin kamu tadi, aku merasa sebenarnya kamu bisa. Cuma kehalang malas aja kali ya. Iya sih, aku juga gak nyangka bisa tahan berjam-jam belajar. Padahal kalau pelajarannya Pak Aldi, setengah jam aja rasanya pengen keluar aku. Gara-gara sekarang aku yang ngajar gak sih ini? Oh, udah mulai sombong Melisa sekarang ya. Hihi. Tapi emang bener sih, rasanya kalau kamu ngajar di kelas gantiin Pak Aldi, aku bakal betah belajar. Ya kan? Kapan-kapan aku minta ajarin ke kamu lagi boleh Melisa? Seenggaknya sampai UAS tiba. Boleh, tapi bayarannya gimana dulu? Waduh, udah mulai merasa punya daya tawar nih. Hihi. Gini deh, kamu sukanya apa? Nanti aku traktir. Aku sukanya kamu. Kamu? Maksudnya? Bukan maksudnya kamu. Tapi Komo, ya Komo. Kamu tahu kan jajan Komo? Oh, Komo, yang snack jagung itu ya? Nah, ya itu. Aku suka Komo. Aku minta takdir itu aja. Yakin Komo doang? Kamu boleh minta lebih loh. Gak apa-apa, itu aja. Cukup kok. Oke. Ya, Melisa Domo. Udah mau pulang, Bayu? Iya, Om. Makasih ya, Om, udah diizinin belajar sama Melisa. Oh ya, sama-sama. Saya juga makasih. Martabak yang kamu bawa tadi enak banget. Kalau kamu kesini lagi, nanti saya nitip ya. Ah, ya? Kenapa? Ayah nitip loh, bukan minta dibeliin. Artinya uangnya nanti ayah ganti. Ya, tetap aja. Siap, Om. Kalau kesini lagi saya pasti bawa. Gak usah Om ganti, uangnya aman. Calon idaman memang. Ah, ya Tapi beneran mau pulang sekarang? Udah jam 5 sore loh. Gak mau ikut makan malam bareng kita sekalian? Ibu? Itu ide bagus. Wah, makasih banyak Om, Tante. Tapi maaf, sepertinya saya sampai sini aja. Gak enak juga sama teman saya di kosan. Nanti dia sendirian. Mungkin di lain kesempatan bisa. Ya udah deh. Kalau gitu Om, Tante, Melisa, pamit pulang dulu ya. Anjir, deras banget. Om, Tante, saya boleh numpang neduh dulu nggak di sini? Wah, boleh dong. Iya kan sayang? Tentu saja, apalagi hujannya deras banget. Sepertinya bakal lama redanya. Sekalian aja ikut makan malam bareng kita ya, Bayu. Makasih Om, Tante, maaf ngerepotin. Mana ada ngerepotin. Anggap rumah sendiri. Kenapa jadi seperti ini? Bayu ada di sini. Ikut makan malam.
Ya, aku paham sih, Bayu gak mungkin pulang dengan kondisi hujan lebat begini. Tapi, ini terlalu kebetulan. Udah gitu ayah dan ibu kesannya kayak seneng banget lagi ada Bayu. Mereka paham gak sih kalau anak mereka itu cewek? Iya, bukan berarti aku gak seneng sih ada Bayu. Cuma, aku gak punya persiapan soal ini. Mana hujannya deras banget lagi. Ini kayak tipe hujan yang bakal bertahan semalaman. Kalau terus hujan, apa itu berarti Bayu bakal nginep di sini? Gak tau lah, pusing aku. Mending cuci muka dulu lah biar fresh, sambil berharap semuanya berjalan lancar. Melisa, mau pakai kamar mandinya ya? Kebetulan aku baru selesai nih. Tunggu bentar ya, aku mau ngeringin diri dulu. Hah? Keras banget nutup pintunya. Tapi harus diakui sih, ini kamar mandinya keren banget anjir. Ada showernya, ada mangkok baksonya buat berendam. Kayak di anime coy. Beda banget sama di kosan. Ada Bayu. Ya Tuhan, berdosa sekali aku. Melisa, Hah? kalau mau pakai kamar mandi tunggu dulu ya, masih ada Bayu soalnya. Kenapa gak bilang dari tadi? Lah gimana ayah mau bilang, wong kamu aja baru kelihatan. Ada apa sih kok sampai semarah itu? Enggak ada apa-apa. Kamu kenapa Melisa? Kayak agak aneh gitu. Enggak ada, ayo fokus kerja aja, gak usah pedulin aku. Oke. Oh, udah selesai Bayu. Iya om, makasih ya om udah diizinin pakai kamar mandinya. Alah, gak usah berterima kasih, anggap aja rumah sendiri. Wah, terlalu bagus ini om kalau dianggap rumah sendiri. Kamar mandinya kelewat keren. Kayaknya saya bisa betah berjam-jam kalau punya kamar mandi sebagus itu. Oh, kamu notice juga ya ternyata. Memang, kamar mandi itu salah satu kebanggaan saya di rumah ini. Karena saya merasa, sebagus apapun rumahnya, kalau kamar mandinya jelek, rumahnya bakal ikutan jelek. Gila, jauh banget sama kosan saya yang cuma ada ember sama gayung. Mahal pasti ya om bikin sebagus itu. Ya, perlu agak banyak uang memang, tapi bisalah diusahain. Lihatlah mereka malah jadi makin akrab. Oh iya, kamu perlu baju ganti gak? Saya ambilin kalau perlu. Gak usah om, aman. Saya pakai kaos saya ini aja, masih bagus kok. Oh ya udah kalau gitu. Barang-barangmu sementara taruh aja di ruang tamu ya. Makasih om. Melisa, Iya Bayu. itu kalau mau pakai kamar mandinya udah kosong. Iya. Aku ke kamar mandi dulu ya. Ini benar-benar ujian. Coba tadi aku bawa HP, kan lumayan bisa ku foto. Apa yang kupikirkan? Enggak. Tenangkan dirimu, Melisa. Bayu aja kelihatan biasa aja ada di sini. Masa kamu yang tuan rumah malah panik? Yuk, bisa yuk, tenangkan diri. Oh, jadi gitu. Hah? Pantes akhir-akhir ini laptop saya sering lemot. Bahkan kadang bunyi kipasnya tuh jadi nyaring banget. Iya om, itu beban kerjanya terlalu berat. Makanya aplikasi-aplikasi gak penting kayak tadi tuh mending dimatiin aja biar laptopnya jadi lebih ringan. Wah, membantu sekali kamu Bayu. Hampir aja saya beli laptop baru. Sayang om, untuk kebutuhan om laptop ini masih layak soalnya. Cuma butuh disesuaiin dikit. Kalian lagi apa? Wah, Melisa, ini si Bayu. Ingat pas kemarin-kemarin ayah ngeluh soal laptop ke kamu? Sekarang udah diberesin sama Bayu. Auto satset lagi laptopnya. Oh, Bayu paham ginian juga ternyata ya. Aku gak paham sama sekali soalnya. Ya, dulu sering ngutak-ngatik laptopnya orang tua soalnya. Jadi ya sedikit-sedikit paham lah soal ini.
Tuh Melisa, di masa depan kamu bakal butuh loh yang bisa problem solving kayak Bayu. Ayah ngomong apa sih? Bayu, kamu mau jadi bagian dari keluarga ini gak? Heh, Om buka lowongan kerja kah? Udah ya. Permisi. Soal makan malam gimana? Mumpung ada Bayu, enaknya masak apa nih? Oh iya, Bayu gimana? Apa ada makanan yang kamu gak suka? Waduh, saya mah apa aja Om. Apapun yang disajikan saya pasti terima. Ikut tuan rumah aja saya. Begitu ya? Ya, masak yang seperti biasanya aja lah ya sayang. Yang seperti biasa. Yakin gak apa-apa. Gak apa-apa, masakanmu kan selalu enak. Aku yakin Bayu juga pasti suka masakanmu. Nah, sayang bisa aja. Oke lah kalau gitu, ibu masak dulu ya. Tante, Kenapa deh Bayu? saya mau bantuin tante masak. Ada yang bisa dibantu? Bayu mau bantu? Emang Bayu bisa masak? Hehe, mungkin saya kelihatan tidak pernah nyentuh dapur ya. Tapi gini-gini saya lumayan pede sama skill masak saya, Tante. Oh, ya tante sih pengen bikin tumis kangkung dulu ya sebenarnya. Tumis kangkung? Wah, serahkan itu sama saya, Tante. Beneran? Beneran, Tante. Itu keahlian saya justru. Kalau gitu kangkungnya tante serahin ke kamu ya. Tante mau nyiapin yang lain dulu. Oke. Wah, Waduh, makin lama kesan ayah ke Bayu jadi makin bagus nih. Kenapa Bayu semakin terasa sempurna? tada! Masakan ibu ex Bayu sudah siap. Tante cobain kangkungnya ya Bayu. Penasaran? Oh, tentu silakan, Tante. Emang dibikin buat dimakan itu. Hehe. Masakan buatan Bayu. Hah? Enak. Benarkah? Iya, enak sekali. Pintar Bayu ya masaknya. Gak disangka, ternyata enak loh. Aduh, syukurlah deh kalau semuanya suka. Kamu bisa masak begini belajar dari mana, Bayu? Oh, aku belajar dari ibuku, Melisa. Hah? Dulu sebelum ngekos di daerah sini, aku lumayan sering bantu ibuku masak di rumah. Dari situ aku belajar lah dikit-dikit. Salah satu yang ibu ajarin tuh ya bikin tumis kangkung ini. Kebetulan ibuku suka banget sama tumis kangkung memang. Wah, ibumu pasti pintar banget masak ya. Jadi pengen ketemu. Kapan bawa orang tua ke sini? Waduh, gimana ya datanginnya ke sini? Ibu jangan ikut-ikutan ayah apa? Kan silaturahmi Melisa. Jadi Ibu Bayu suka kangkung ya? Kayaknya aku juga harus belajar masak deh. Terutama kangkung. Ya, kangkung buatan Bayu memang enak. Tapi tetap aja, ayam buatan istriku tercinta ini tetap jadi yang terbaik. Kamu juga harus coba, Bayu. Ya sayang, jangan gitulah. Bisa aja kamu. Beneran loh, restoran manapun gak ada yang ngalahin masakanmu, Yang. Ih, sayang ah. Hah? Ayah ngambil lagi ayamnya? Lah kenapa? Ada di sini kan untuk diambil. Tapi ayah udah habis 2. Nanti yang lain gak kebagian loh. Masih ada itu, cukup lah. Tapi ayah kebanyakan. Udah, kalau kurang nanti ibu masakin lagi. Tuh, Ibu nih. Tapi uangnya harus ayah siapin ya, biar bisa beli ayam. siap Tuan Putri, saya akan bekerja lebih keras. Makasih ya Om, Tante, udah diizinin ikut makan malam. Maaf ngerepotin. Ada perlu terima kasih Bayu. Kami senang ada kamu di sini. Oh iya Bayu, saya penasaran. Kamu kan masih SMA. Kenapa repot-repot lanjut sekolah di SMA yang jauh dan ngekos? Apakah di daerahmu gak ada SMA yang dekat-dekat gitu? Gak ada alasan khusus sih Om. Cuma pengen suasana baru aja. Sama pengen ngerasain kalau hidup tanpa orang tua tuh gimana. Oh, lalu kenapa di sini? Kalau itu sih karena ada teman sekelas saya yang dapat beasiswa di SMA sini Om. Kalau Om ingat dia pernah kesini juga kok. Namanya Putri. Jadi ya daripada bingung milih sekolah di mana, saya ikut aja lanjut di sini.
Oh gitu. Tapi orang tuamu gak masalah? Gak masalah sih om, bebas-bebas aja. Mungkin biar saya bisa belajar mandiri juga kali ya. Oh ya, itu masuk akal. Apalagi kamu cowok dan kelak akan berkeluarga. Penting untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab. Bayu, Tante mau nanya, Iya tante? pendapatmu tentang Melisa gimana? Ibu apa sih tiba-tiba nanya begitu? Pendapat ini maksudnya gimana? Agak bingung saya nih jawabnya. Ya, Tante pengen tahu Melisa kalau di sekolah itu gimana. Soalnya Tante merasakan ada perubahan dari anak Tante ini. Jadi, Tante ingin dengar pendapatmu sebagai teman sekelasnya. Pendapat sebagai lawan jenis juga boleh. Ibu? Kalau boleh jujur sih, awalnya memang banyak hal yang terjadi ya. Melisanya pendiam, susah didekati, dan selalu terlihat murung. Tapi saya melihat juga Melisa berusaha untuk membuka diri. Sekarang aja dia bisa lebih akrab kok dengan banyak orang, lebih banyak tersenyum juga. Jadi ya, menurut saya Melisa jadi terlihat lebih manis sih sekarang. Kalau tante sama om khawatir dengan perubahan Melisa, tenang aja. Saya bisa pastikan kalau perubahan yang dialami Melisa ini adalah perubahan yang baik kok. Apa sih kamu, Bayu? Kamu gak malu apa yang ngomong begitu? Malu? Ada yang salah kah dari omonganku? Bayu Domo. Lah, perasaan aku ngomongnya bener deh. Apa yang salah? Mati lampu? Masa sih? Di sini jarang loh mati lampu. Itu belum pasti. Kita harus cek dulu. Takutnya cuma si keringnya yang rusak. Bayu, Melisa, kalian tunggu di sini aja ya. Kami mau ngecek dulu. Ayo sayang. Let's go. Hati-hati om, tante. Hah? Kamu kenapa Melisa? Aku... Jangan-jangan kamu takut gelap ya? Enggak. Aku... Udah, tenang aja. Gak apa-apa loh kalau kamu takut. Maaf. Biasanya di sini jarang mati lampu. Sekalinya mati lampu, biasanya aku lagi di kamar. Jadi aku bisa langsung sembunyi di balik selimut. Tapi sekarang aku lagi gak di kamar. Makanya... Oh iya, biar gak terlalu gelap, aku ambil HP dulu ya di ruang tamu buat nyalain senter. Aku ikut. Ayo. Syukurlah, ternyata cuma perlu ganti si kering aja, bukan beneran mati lampu. Maaf ya Bayu, jadi harus... Kalian kenapa? Hah? Sepertinya hujannya udah berhenti nih. Kalau gitu om, tante, saya pamit pulang dulu ya. Makasih udah diajak makan malam. Kok buru-buru banget Bayu? Kasihan teman saya om, sendirian di kosan. Iya. Jangan lupa barang-barangmu ya. Iya om. Aku mau ke kamar dulu ya. Mau belajar. Kenapa tiba-tiba jadi aneh begini? Apa yang kulakukan? Jadi gimana? Bayu belum pulang? Belum, padahal hujannya udah berhenti loh. Jangan-jangan Bayu malah nginep lagi di rumahnya Melisa. Wih, tambah bagus dong kalau gitu. Tapi kok aku jadi khawatir ya? Apa kita nggak berlebihan? Aman cintaku, kita ngomongin Bayu loh. Dia orang yang bikin Melisa seperti sekarang. Benar
akan melihat Bayu dan Melisa jadi lebih dekat dari sebelumnya. Moga deh. Rahmat, oi, buka dong. Kayaknya si Bayu udah balik deh. Kita sudahi dulu ya, lanjut besok, oke? Ya, Selamat datang, Pangeran. Bagaimana setelah Anda seharian bersama Melisa? Hah? Lu kenapa anjir? Kayak orang habis dikeringin gitu. Gak ada apa-apa Rahmat, gue mau langsung tidur aja ya. Hah? Gak mau makan dulu, Bay? Emang ada? Gak ada sih. Blok. Udahlah, gue udah makan juga. Selamat malam. Ini Bayu kenapa dah? Kok kayak lemes banget gitu? Harusnya happy dong seharian bareng Melisa. Atau jangan-jangan metode belajar Melisa ala VOC? Wah, GG juga Melisa ya. Tadi Bayu perasaanku aja, atau Bayu memang mau? Enggak. Bayu bukan orang seperti itu. Itu pasti perasaanku aja. Karena gelap dan posisinya seperti itu, aku jadi mikir aneh-aneh. Iya, benar. Itu cuma jatuh biasa. Siapapun bisa mengalaminya. Baiklah, ayah tidur dan anggap semua ini tidak pernah terjadi. Sukses sekali menganggap itu tak terjadi. Tidurku jadi tidak nyenyak semalaman. Udah Melisa, lupakan. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Oi, Melisa! Hah? Maaf ya, gak bisa datang kemarin. Tiba-tiba ada perubahan rencana. Hehe. Alah. Kalian sengaja kan gak datang. Sebel aku. Iya. Ampun. pukul aja Aden Melisa, pukul aja. Hehe, maaf lah. Emang lagi ada halangan loh. Ngajarin Rahmat pergi ke Eropa. Pinter aja kalian bikin alasan ya. Aku beneran ke Eropa kok. Nih, Aku juga beneran ngajarin Rahmat. Niat banget kalian ya sampai nyiapin foto segala. Gak tau lah, pokoknya kalian jahat. Sembel aku, udah ditungguin juga. gak apa-apa lah Melisa. Lagian walaupun kami gak datang, kan masih ada Bayu. Gimana Melisa? Rasanya berduaan? Maksudnya belajar berdua dengan Bayu? Hihi. Aku Melisa? Hai! Pada ngapain nih ngumpul-ngumpul? Pasti lagi gosip. Gabung dong. Gosip apa nih? Alah, gak usah sok gak tahu kamu Rahmat. Aku pergi ke toilet dulu ya. Melisa? Wah, salah makan kah? Bayu? Kalian masih mau gosip kan? Aku duluan ya. Ada apa ini? Perasaanku doang? Atau Melisa memang lari karena ada Bayu? Sayangnya, aku juga merasa seperti itu. Kok jadi gini sih? Semalam gimana Rahmat pas Bayu pulang? Gak cerita apa-apa dia? Gak ada sih. Tapi memang pas pulang tuh tampang dia kayak lemas banget gitu. Dan langsung tidur. Lemes? Kamu gak nanya dia kenapa? Enggak. Lah, aku gak nanya. Ya, kupikir mungkin Bayu kecapean aja gitu karena belajar. Siapa tahu metode belajar Melisa ala VOC, ya kan? Hah? Ya, kalau gitu harusnya Bayu dong yang lari pas ketemu Melisa, bukan Melisanya yang lari. Iya. Tenang semuanya, tenang. Masih terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Siapa tahu ini cuma kesalahpahaman kita aja. Kita harus pastikan lebih lanjut lagi, oke? Gimana ini? Gara-gara kejadian itu, aku jadi gak sanggup melihat Bayu. Jangan Melisa, kamu gak boleh begini terus. Tenangkan dirimu, tenangkan. Anggap itu tidak pernah terjadi dan bersikaplah seperti biasa. Yuk, bisa yuk.
Melisa, aku... Aku, jangan dekat-dekat denganku. Aku gak salah lihat kan? Iya, kamu gak salah lihat. Melisa lari dari Bayu kan? Iya, dia lari dari Bayu. Kok begini sih? Tenang semuanya, tenang. Lebih baik kita biarin aja dulu mereka. Kok malah dibiarin? Gak gitu. Kita tunggu pas istirahat, baru kita ajak mereka dialog langsung. Biar jelas dan waktunya lebih leluasa juga, oke? Setuju. Bentar lagi pelajaran dimulai. Kurang tepat kayaknya kalau kita ngobrol dengan mereka sekarang. Itulah persamaan yang kalian harus perhatikan ya. Jadi kalian tinggal iniin itunya, jadi itunya akan menjadi iniin dan... Baiklah semuanya, mungkin itu saja untuk sekarang. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa belajar lebih banyak, karena UAS semester 1 sebentar lagi akan dimulai. Tapi kalau kalian masih bebal dan gak mau belajar, ya terserah sih. Yang rugi juga kalian, bukan saya. Saya mah tetap digaji, walaupun kecil. Dah, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melisanya kabur. Lu ada masalah apa bejir sama Melisa? Lu nyolong di rumahnya kemarin ya? Ya kagak lah kocak. Melisa sampai kabur begitu loh, Bayu. Sepertinya serius ini. Iya, ada apa sih, Bay? Cerita. Iya, sebenarnya gokil. Jadi kemarin lu ikut makan malam sama keluarga Melisa. Pantas aja betah. Ya kan hujan juga, Mat. Mana bisa pulang gue. Iya sih. Lalu setelah makan malam, kamu melakukan kesalahan yang membuat Melisa bersikap seperti sekarang. Iya. Kesalahan apa? Iya, kesalahan. Ya apa, Bay? Ya pokoknya kesalahan. Gue gak bisa ngomong ke kalian. Lah, Ya udah. Daripada ributin itu, lebih baik kita temui Melisa dulu. Aku gak tahu kalian ada masalah apa, tapi kalian harus ngobrol. Kalau nggak begini terus nanti. Aku ragu Melisa bakal mau nemuin aku sekarang. Kok lu gak pede gitu sih anjir, gak kayak biasanya? Sepertinya ini masalah serius. Gini deh. Perkara Melisa mau nemuin apa enggak itu terserah nanti deh. Yang penting kita cari tahu dulu Melisa ada di mana sekarang. Oke? Ya udah yuk cari dulu. Ayo, Bay. Lah, di sini gak ada. Aku pikir Melisa pasti ada ke sini. Melisa pasti tahu kalau kita akan ngecek tempat ini. Makanya dia pasti udah menghindari tempat ini dari awal. Kok gitu? Gimana kalau kita cek di perpus aja? Siapa tahu dia ada di situ. Oh iya benar, perpus. Yuk ke sana. Nggak ada Melisa di perpus. Terus di mana dong? Kita cek ke atap sekolah yuk. Itu kayaknya tempat paling masuk akal deh kalau mau sembunyi. Oh iya benar. Yuk. Anjir lah, di sini juga gak ada. Di mana ya Melisa? Di kantin juga gak ada. Melisa kamu di mana sih? Di chat juga gak dibalas lagi. Sebenarnya ada apa sih, Bay? Kok sampai begini, Melisa? Loh, Bayu mana? Mau berapa, Nak? 3 aja, Bu. Tunggu bentar ya. Lah, malah beli-beli. Udahlah, kalian gak usah nyari Melisa lagi deh. Nanti juga bel masuk dia bakal balik ke kelas, gampang. Kalian nikmatin jam istirahat aja sekarang. Soal Melisa biar aku aja yang ngurus. Kalian gak perlu ribet, oke? Aku pergi dulu. Mau kemana, Bay? Mau ke belakang sekolah? Lah kan Melisa gak ada di situ, Bay. Ya gak ada lah. Aku cuma pengen nyari udara segar aja kok. Udah ya, kalian gak usah khawatir. Santai aja, serius, oke?
sok-sokan banget gue bilang gak usah khawatir. Padahal gue sendiri kepikiran. Tapi mau gimana? Aku harus ngomong gitu biar mereka gak khawatir. Gak enak banget rasanya kalau orang di sekitar gue ikutan susah gara-gara masalah gue sendiri. Jangan dekat-dekatkanku. Aku memang bodoh. Bayu, Hah? ada apa? Kenapa tampangmu kusut gitu? Pak Aldi, Bapak lihat Melisa nggak? Gak lihat, emang ada apa? Gak ada sih Pak. Kalau Bapak lihat, lapor ke saya ya Pak. Berani kamu ya nyuruh-nyuruh gurumu gitu? Minta tolong Pak. Ya udah ya Pak, saya duluan. Anak zaman sekarang. Permisi, Bu Devi, apakah Anda punya obat untuk... Loh, Bu Devi mana? Hah? Melisa? Bu Devi mana Melisa? Nggak tahu Pak. Dari tadi di sini gak ada orang soalnya. Mungkin lagi keluar beli stok obat kali ya. Terus, kenapa kamu di sini? Lagi gak enak badan kah? Iya begitulah Pak. Maaf ya, harusnya Bu Devi bisa meriksa kamu. Tapi ya, dia lagi gak ada di sini ternyata. Mungkin sebentar lagi dia bakal kembali. Gak apa-apa Pak. Gak terlalu parah juga kok. Oh iya, tadi Bayu nyariin kamu loh. Kamu gak ngasih tahu dia kamu di sini? Enggak Pak. Belum sempat. Hah? Gak kamu angkat Melisa? Mungkin Bayu nelpon. Melisa? Melisa? Iya Pak. Ada masalah apa? Boleh cerita ke Bapak? Kiki, lu bisa makan apa aja ya? Kok ginian aja dimakan? Lu makan ginian gak akan meninggal kan? Wah anjir dah abis. Rakus lu ya. Udah kebanyakan ntar. Kalau kurang berburu sana lu. Ngejar tikus, ular apa gitu kek. Jangan keenakan minta. Dimarah. Marah. Jangan dekat-dekatkanku. Ya goblok banget sih gue. Wajar lah Melisa ngejauhin gue. Cewek mana yang gak takut kalau udah kayak gitu? Kenapa gue bisa seperti itu sih? Kenapa gue gak langsung bangun aja ya pas jatuh? Apa yang gue pikirin? Tapi jujur, waktu itu gue baru sadar. Melisa ternyata secantik itu ya. Gue tahu dari dulu Melisa memang cantik, tapi ya udah cantik aja gitu. Gue gak pernah nyangka kalau dia secantik itu. Makanya waktu itu aku jadi... Gak usah nyari pembenaran lu jingan. Bayu, kamu bikin nangis ya? Enggak kok, aku gak maksud bikin dia nangis kok. Aku cuma bercanda aja tadi biar seru. Tapi dia malah nangis, terus bilang gak mau main lagi sama aku. Eits, itu muka. Jangan cemberut gitu dong. Senyum dulu, senyum. Hehe. Hah? Pintar.
Bayu, ingat gak kata mama? Kalau kamu lagi main sama temenmu, kamu gak boleh tersenyum sendirian. Kamu harus tersenyum bersama mereka. Karena kalau senyum kamu bikin orang lain sedih, itu bukan senyum yang baik. Sekarang, karena kamu udah ngambil senyum temenmu, artinya kamu juga harus bertanggung jawab buat balikin senyumnya. Ya? Tapi gimana caranya balikin senyum temanku? Minta maaf, lalu berjanjilah. Jika dulu kehadiranmu jadi alasan temanmu menangis, mulai sekarang kehadiranmu harus jadi alasan mereka tersenyum. Kalau kamu bisa bikin orang lain tersenyum, itu jauh lebih hebat dari jadi juara kelas sekalipun. Bisa ya, Bayu? Bisa. Maaf, Ma. Kali ini aku tidak bisa. Aku benar-benar salah bertindak. Salah bertindak. Baiklah. Jadi singkatnya kamu lagi ada masalah sama Bayu. Kemudian sekarang kamu takut ketemu dia dan berakhir bersembunyi di sini. Iya, Pak. Masalah apa? Ya, saya gak bisa bilang. Lah, anak zaman sekarang bukannya suka ngumbar aib ya? Kok ini enggak? Ya udah, gini ya Melisa. Bapak sendiri setiap kali menghadapi masalah selalu membayangkan apa akibat dari keputusan yang Bapak ambil. Karena dari situ, Bapak jadi bisa menilai mana keputusan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kamu juga harus bisa seperti itu. Untuk masalahmu dengan Bayu yang saya sendiri juga gak tahu itu apa. Setidaknya kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu jauhi Bayu dan tidak terlibat lagi dengannya. Pilihan kedua, kamu memberanikan diri menghadapi Bayu dan menyelesaikan masalahnya. Kedua pilihan ini punya konsekuensinya masing-masing. Kalau kamu pilih yang pertama, ini jelas yang paling gampang. Cukup jauhi Bayu, tak perlu lakukan apapun, kamu akan terbebas dan tidak perlu takut lagi akan terjadi masalah yang sama. Tapi konsekuensinya, pertemananmu dengan Bayu harus berakhir. Kalau kamu pilih yang kedua, ini yang gak gampang. Karena kamu harus hadapin Bayu, berani ngobrol dengannya, nyari penyelesaian, dan mungkin saja bisa gagal. Tapi kalau berhasil, kamu bisa terus berteman dengan Bayu seperti biasa dan tak perlu bersembunyi lagi. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Mau pertahanin pertemananmu dengan Bayu, atau mengakhirinya? Mengakhirinya? Tapi ya, sayang banget gak sih kalau pertemanan yang sudah terjalin dalam waktu yang lama tiba-tiba harus berakhir hanya karena satu masalah yang mungkin bisa diselesaikan? Bapak gak tahu masalah kalian apa, tapi jika sekiranya bisa diselesaikan, tidakkah itu layak dipertahankan? Fakta di luar sana Bayu masih nanyain kamu di mana juga, itu membuktikan dia ingin mengkomunikasikan ini. Mungkin kamu bisa coba temui dia, ungkapkan yang kamu resahkan, dan bersepakat tidak mengulangi masalah yang sama gitu. Tapi ya balik lagi, kamulah yang berhak memutuskan. Kamulah yang nanti akan menghadapi konsekuensinya. Sebagai guru, saya cuma berharap kamu akan mengambil keputusan yang sekiranya tidak akan bikin kamu menyesal. Keputusan yang tidak bikin aku menyesal? Gak bisa ini. Gak bisa begini terus. Aku harus cari Melisa dan selesaikan semua ini. Oke, sekarang pikirkan. Jika di perpus, atap, dan di sini gak ada, di mana kira-kira Melisa berada? Hah? Bayu, di sini kamu ternyata. Melisa? Aku baru aja mau nyari kamu. Gini Melisa, aku ingin jelasin tentang... Aku minta maaf.
Maaf aku lari. Maaf aku menjauhin kamu. Maaf aku mengatakan hal yang jahat sama kamu. Melisa? Tapi setelah kejadian semalam, aku benar-benar takut. Aku benar-benar takut ketemu kamu. Saking takutnya, aku merasa harus ngejauhin kamu. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, aku masih ingin berteman dengan Bayu. Hah? Melisa? Jadi maaf karena aku sudah lari tanpa membicarakan ini. Enggak, kamu gak salah Melisa. Aku yang salah. Aku gak langsung minta maaf setelah kejadian itu. Enggak, aku yang salah. Harusnya aku tidak langsung lari saat ketemu kamu tadi pagi. Enggak Melisa, aku yang salah. Aku yang buat ulah. Harusnya aku yang minta maaf. Enggak, aku yang salah. Aku gak ngasih kamu kesempatan untuk bicara. Enggak, aku yang salah. Aku yang salah. Kenapa gak ada yang mau ngalah? Iya. Apalah ini? Jadi siapa yang sebenarnya salah nih? Nugroho yang salah. Loh, kok Nugroho? Bukannya namanya Kiki ya? Ah iya, udah keubah namanya. Soalnya aku baru sadar ternyata kucing ini cowok. Wah iya bener cowok. Kok bisa ya 40-an episode berlalu aku baru nyadar. Ya kan, makanya keubah aja namanya jadi Nugroho. Pinter aja lu ngeles ya. Oh, kenapa Melisa? Aku gak takut lagi sama Bayu. Bener yang Paldi bilang. Aku cuma harus ungkapkan yang kurasakan. Maaf ya Melisa. Hah? Ini semua salahku. Padahal semuanya harusnya baik-baik saja. Tapi aku malah mengacaukan semuanya. Iya, dimaafin. Tapi jangan gitu lagi ya. Aku takut beneran, Mu. Iya, tentu saja. Aku akan lebih berhati-hati ke depannya. Maaf ya. Malah minta maaf lagi. Iya ya. Oh iya Melisa, aku hampir lupa. Hah? Nih, buatmu. Apa ini? Komo Melisa, bayaran karena udah bantu aku belajar kemarin. Katanya kamu suka komo. Hah? Kamu beneran nganggap aku suka komo ya? Lah kan kamu yang bilang. Iya sih. Hah, ya udah. Aku ambil ya. Makasih ya Melisa, udah ngasih aku kesempatan. Hah? Aku sempat mengira kamu udah gak mau ketemu sama aku lagi. Sedih rasanya kalau itu terjadi. Tapi ternyata enggak. Kamu masih mau menemuiku. Bahkan kamu sampai meminta maaf untuk sesuatu yang sebenarnya bukan salahmu. Sekali lagi, makasih ya Melisa. Bayu. Jujur, Hah? aku sebenarnya juga punya perasaan yang sama sepertimu Melisa. Perasaan yang sama? Maksudnya apa? Iya Melisa, sama sepertimu. Aku juga ingin bisa terus bersamamu sampai kapanpun. Dan yang lainnya juga. Arin, Putri, Rahmat. Aku ingin semuanya bisa terus bersama sampai kapanpun. Seperti yang kamu bilang. Aku ingin kita bisa terus bersama sampai kapanpun. Jadi itu maksudnya ya? Aku gak ngerti sama kamu Bayu. Kamu ini beneran dongo atau gimana sih? Tapi ya udahlah ya. Memang Bayu kayak gini mau gimana? Kenapa? Ada yang salah? Gak ada. Janji dulu. Kamu beneran gak akan ulangin hal ini lagi kan? Jangan buat aku nyesel udah maafin kamu. Tentu saja. Itu tidak akan terjadi lagi. Kamu tidak akan menyesal memaafkanku. Aku berjanji.
Baiklah, aku pegang janjimu ya. Kalau gak salah, kita pernah berjanji kayak gini kan? Iya, gara-gara kamu nih Bayu kita jadi ulangin ini. Maaf. Minta maaf terus kamu Bayu. Makasih ya Bu Devi untuk koyonya. Badan saya sering pegel-pegel akhir-akhir ini. Umur aja sih itu, Pak. Emang saya setua itu ya? BTW saya salut loh. Pak Aldi ternyata peduli banget ya sama murid-muridnya. Lah, Ibu denger ya ternyata. Kenapa gak masuk aja kalau emang ada di sini? Gak enak lah menghentikan ceramah Ustadz Aldi. Jangan salah paham dulu. Saya gak pernah peduli dengan murid-murid saya. Semua yang saya lakukan itu demi saya sendiri. Kalau di kelas yang saya ajar ada murid yang gak akur, itu pasti bakal mengganggu saya pas ngajar. Makin ribet kalau gak diselesain. Walaupun saya juga gak tahu sih selesai atau enggak. Ya, seralah. Doyan komo ya Nugroho. Tahu aneh emang nih Nugroho. Apa maksudnya ini? Kalian udah gak musuhan lagi? Beneran udah baik kan ini? Musuhan? Siapa yang musuhan ya Melisa? Gak tahu siapa. Mau gak ada yang musuhan? Lah apaan? Tadi ada drama lari-larian, terus Bayu bilang ada bikin kesalahan juga. Selamat, kalian kena prank. Kena prank. Bisa apalah, jangan gitulah. Kami beneran khawatir loh. Kalian sendiri ngeprank kami dengan gak datang kemarin. Ya kan Melisa? Iya bener. Aku masih kesel loh sama kalian karena gak datang belajar bareng kemarin. Hehe, ya maaf. Tapi kita beneran ada halangan loh. Halangan yang direncanakan. Gak mau aku maafin. Kok gitu? Kecuali kalian. Assalamualaikum Tante. Wah, senangnya. Sekarang kalian lengkap ya. Iya nih Tante, baru bisa full member. Walaupun kudu diancam dulu. Tahu nih, sok menyibukkan diri banget minggu kemarin. Halangan, Bay, halangan. Iya, Tante. Maaf ya minggu kemarin gak bisa datang. Bisanya hari ini. Gak apa-apa. Yang penting sekarang kan udah ngumpul semua. Lalu ini? Sepertinya Tante baru lihat. Cantiknya. Tante ibunya Melisa? Iya. Tante kok bisa cantik banget sih? Kayak masih muda. Tipsnya apa Tante? Skincare-nya mahal ya? Walah, makasih loh. Tapi Tante juga bingung mau ngasih tips apa. Emang bawaan lahir aja soalnya. Ih, curang banget. Bikin iri deh. Aryan, kamu belum kenalin diri loh. Iya lupa. Kenalin Tante, saya teman sekelasnya Melisa. Nama saya Arin. Saya baru pertama kali kesini. Salam kenal ya Arin. Makasih udah dateng. Tante, inget aku nggak? Aku. Ingat, Rahmat kan? Kamu napa tersipu gitu, heh? Enggak Putri, enggak. Kamu tetap nomor 1 kok, nomor 1. Lalu kenapa ekspresimu begitu? Aku cuma kagum aja. Kagum? Iya kagum. Ternyata secantik apapun perempuan di luar sana tetap gak bisa ngalahin cantiknya kamu Putri. Pinter aja kamu ngeles ya. Gak ngeles, emang fakta kok kamu yang paling cantik. Diam. Rasanya mereka makin deket ya sejak terakhir kali kesini. Mereka udah pacaran Tante. Walah, pantes. BTW Melisa, kamu yakin cuma minta mereka datang ke sini aja, gak minta yang lain? Iya, aku cuma pengen belajar bareng aja. Gak lebih gak kurang. Ya udah yuk, masuk dulu semuanya. Oh mana Tante? Kok gak kelihatan? Iya, maaf ya, tiba-tiba dia dipanggil ke kantor ada urusan. Hari Minggu begini? Iya. Berat. Oh iya Tante, sesuai janji saya kalau kesini lagi. Ini saya bawa martabak. Wah, makasih ya Bayu, jadi ngerepotin gini. Aman Tante, lagi pula saya udah janji juga kan. Aku juga bawa sesuatu, hampir aja lupa. Iya, bawain ke sini. Masuk aja gak apa-apa. Mau gak suka ya Tante?
Siapa itu anjir? Bawa apa itu Arin? Ini saya bawain beberapa cemilan, Tante. Ada makaron, ini sih yang paling kusuka. Terus ada kuasu, waffle, sama apa ini lupa namanya. Madeline apa lah gitu. Anjir lah, makanan dari mana ini? Lambung gembelku gak ada yang kenal satupun. Yang ku kenal cuma martabak. Sama. Ini semua dibawain langsung dari toko kue ayahku, Tante. Mungkin bakal agak sedikit gak biasa ya rasanya, karena ini memang kue khas Eropa. Eropa? Kalau rasanya dirasa gak cocok, gak apa-apa dibuang aja, Tante. Lagian ini murah kok. Gak yakin ini murah. Makasih ya udah bantu bawain. Sekarang kalian tunggu di mobil aja ya, oke? Siap, laksanakan. Sumpah itu siapa, Arin? Sebastian sama Rafael, mereka asistenku. Asisten? Asistennya ninja. Waduh, banyak banget Arin pemberiannya. Jadi gak enak. Gak apa-apa, Tante, enak-enakin aja. Kalau kurang nanti saya suruh Sebastian bawain lagi deh, tenang aja. Anjir, bisa nambah. Udah. Ini aja lebih dari cukup kok. Makasih ya, Di Arin. Sama-sama, Tante. Tapi jujur, di tengah makanan yang terlihat mahal ini, ada nyempil martabak bener-bener ngerusak pemandangan sih. Enggak usah khawatir Bayu, semua orang suka martabak kok. Emang kenapa dengan martabak? Kan enak itu. Iya, bukan masalah enaknya sih. Kebanting, Arin, kebanting. Lu gak bawa apa-apa, gak usah komen. Teman Melisa unik-unik ya. Rahmat, kan udah aku ajarin ini minggu lalu. Kenapa masih salah sih? Tapi aku udah ikutin caramu loh, Putri. Ikutin apa? Mana ada aku ngajarin 2X ditambah 2Y sama dengan XY. Mana ada imut ketawanya lagi? Apa maksudnya coba? Hehe, kan bener Putri. X-nya 2, Y-nya 2, ditambah jadi XY. Sisi. Paham nggak? Enggak. Pas belajar fisika waktu itu kamu terlihat ada potensi, Rahmat. Kenapa sekarang begini lagi? Ya emang dongo bawaan pabrik mah susah. Emang lu bisa? Bisa lah, mana soalnya sini? Oke, jika X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2, berapakah 2X ditambah 2Y? Ini yang lu gak bisa. Gampang kayak gini lu gak bisa. Is. Melisa, ini gimana caranya ya? Lupa aku. Sama aja lu monyet. Lah gue kan cuma bilang bisa, Mat. Bisa nanya maksudnya. Blok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat ternyata ya. Aku kira kamu bakal pulang sore. Enggak lah, tadi cuma dipanggil buat ketemu penulis saja. Setelah selesai bisa langsung pulang kok. Oh iya, di luar tadi aku ngelihat ada 2 motor sama ada banyak sepatu. Teman Melisa main kesini kah? Iya, mereka semua datang loh hari ini. Benarkah? Di mana mereka sekarang? Di kamar Melisa, lagi belajar mereka. Perhatiin Rahmat, kamu harus bisa. Gimana? Begini. Haha, salah itu kamu, Rahmat. Ingat, Y sama X itu mewakili angka tertentu. Di sini udah dikasih tahu berarti. Tinggal dikali. Benar, nah itu bisa kamu. Yeay, Rahmat tolol. Hah? Syukurlah ya. Melisa punya banyak teman. Iya, setidaknya anak kita udah gak kayak dulu pas awal masuk sekolah. Oh iya, itu ada oleh-oleh dari temannya Melisa. Sayang sambil dimakan aja ya. Itu ada di dapur. Ada martabak? Ada. Wah, amazing. Itu yang ku cari. Hehe, aku ngantar cemilan ini dulu ya ke mereka. Permisi semuanya, yang semangat ya belajarnya. Yeay, cemilan. Waduh, gak usah repot-repot Tante. Gak apa-apa, ini juga sebagian pemberiannya Arin tadi. Aku mau makaronnya. Hei, teman Melisa yang mana yang bisa ngasih seperti ini? Akhirnya selesai. Oh iya Melisa, kamu punya kalender gak? Itu ada kalender kecil di dalam lemari. Kamu buka aja gak apa-apa. Oke. Kepalaku tolong. Waduh, udah mau tewas aja nih. Gak usah ngeluh, ini demi kamu gak remedi loh. Iya. BTW,
kita selesai ujian tanggal berapa ya? Ujian belum mulai juga udah nanya kapan selesai. Ujiannya kan Senin tanggal 2 ya. Sampai Sabtu berarti tanggal 7 udah ujian terakhir. Ya kan? Kalau gak ada perubahan harusnya gitu ya. Tanggal 7 ya. Kenapa lo, Bay? Pengen cepet-cepet libur? Gak usah mikir libur dulu, penting belajar nih. Masih banyak gak bisanya kalian. Tapi jadwal ujian belum dikasih ya. Belum. Aku harap sih hari pertama bukan pelajaran yang susah ya. Iya benar. Kalau aku sih bebas ya, gak ada masalah. Bagiku semua pelajaran susah. Makanya, ayo semangat yang belajar. Siap, Tuan Putri. Baiklah, semua sudah dapat kertas ujiannya kan? Kalau begitu, silakan dimulai. Aduh, pertama ujian apa harus MTK sih? Oke, tenang. Ini gini, terus gini. Ingat, X itu mewakili angka tertentu. Perannya bukan sebagai huruf loh. Kalau soal pecahan kali pecahan, itu tinggal kalikan aja. Atas sama atas, bawah sama bawah. Kalau ada perkalian dan penjumlahan dalam satu soal, itu perkaliannya dulu yang dihitung. Akhirnya 2 ujian hari pertama selesai. Jangan senang dulu, masih ada beberapa hari lagi loh. 5 hari lagi kah? Ya udahlah. Tapi seenggaknya di hari ujian kayak gini ada satu hal yang saya suka. Apa? Pulang cepat. Cuma di hari ujian begini kita bisa pulang cepat, ya kan? Ternyata itu ya. Yuk pulang, Bay. Kayaknya aku mau lanjut belajar dulu deh di perpus. Hah? Melisa? Hah? Bantu aku belajar ya? Boleh? Boleh. Bayarannya udah siap emang? 2 tomo udah siap. Anjay. Ya udah duluan ya semuanya. Kalau mau kalian boleh ikut juga loh. Tunggu, aku ikut. Ya, tidak ada salahnya memperkuat ingatan. Ayo Rahmat, hari ini kamu nebeng sama Bayu kan? Gini amat nasib orang nebeng. Bingung banget sumpah. Justru karena itu Rahmat kita kesini. Gak usah ngeluh, lihat Bayu no, fokus. Nah, iya benar gitu. Oh. Ada apa, Bu Devi? Ini, semuanya kan udah pada pulang. Jadi saya mau nutup perpus, tapi masih ada mereka. Gimana ya? Ya udah, saya yang akan bertanggung jawab dengan perpus ini. Ibu gak apa-apa pulang duluan. Bilang ke kepala sekolah, saya bakal di sini agak lama. Tapi Pak Ali jadi gak bisa pulang lebih awal dong. Gak apa-apa. Siap. Antang bener lu, Bay, tumben. Lah gue mah emang anak rajin gak kayak lu. Bacot amat. Gue itu cuma pura-pura aja biar lu gak dongok sendirian. Anjing, awas lu ya, gue salip lu anjir. Balapan lu nyalip. Udah, malah berantem. Paldi. Ayo bangun, Pak. Udah sore. Bapak mau jadi penunggu di sini? Emangnya Pak Ali hantu? Ya justru itu kita bangunin. Oh, kalian udah selesai ya? Makasih ya udah dibangunin. Kalian pulang aja, saya masih ada beberapa urusan. Ya udah kami duluan ya, Pak. Jangan tidur lagi, Pak. Setan nanti yang bangunin. Dasar anak-anak yang tidak sopan. Paldi, Melisa, kok belum pulang? makasih banyak ya Pak. Melisa, ayo. Iya, tunggu. Mari ya Pak, saya pulang dulu.
Iya. Hati-hati pulangnya ya. Baiklah semuanya, dengan ini saya ucapkan selamat, kalian sudah menyelesaikan ujian akhir semester 1. Memang hasilnya belum ketahuan, tapi sepertinya tidak perlu khawatir ya, karena saya perhatikan kalian ada peningkatan di ujian ini. Terima kasih atas semua usaha kalian. Kira-kira rapor kalian akan dibagikan seminggu lagi, dan setelah itu kalian bisa menikmati libur panjang. Ya udah, itu saja untuk hari ini. Kalian sudah boleh pulang. Hore, akhirnya selesai. Tinggal libur sepuasnya. Gak ada lagi ujian, gak ada lagi belajar. Apalah kalian ini bukan ujian kelulusan loh. Tapi seenggaknya kita gak perlu belajar dalam waktu yang panjang, cintaku. Kebebasan. Ya, keluar lagi deh yang udah dipelajarin. Tapi wajar sih kalian seneng, karena bisa dibilang ini pertama kalinya kalian belajar sekelas ini. Iya, moga aja hasilnya sesuai harapan. Ya, moga aja. Oh iya Melisa. Hah? Aku ada sesuatu untukmu. Nih. Apa ini, Bayu? Kado untukmu Melisa. Kado? Iya. Selamat ulang tahun ya Melisa. Heh? Ulang tahun? Melisa ulang tahun, Bayu. Kok gak bilang-bilang? Diem-diem aja lu, Bay. Ya, gimana ya? Aku juga baru tahu sebenarnya. Dan emang sengaja juga gak bilang-bilang. Lah, kok gitu? Kalau kamu bilang kan kita juga bakal nyiapin hadiah buat Melisa. Kalau aku ngasih tahu kalian, aku gak jadi yang pertama dong ngucapin ulang tahun ke Melisa, ya kan? Sekaligus, aku juga ingin ngucapin terima kasih sama kamu Melisa. Udah bantu aku belajar selama ini. Sama ngasih aku kesempatan juga. Mungkin ini bukan sesuatu yang wah banget ya. Tapi aku harap kamu suka. Selamat ulang tahun ya Melisa. Kayaknya aku gak bisa deh nerima ini. Kenapa enggak Melisa? Terima aja, gak usah malu. Iya Melisa, nanti kita juga bakal ngasih kok. Gak apa-apa ya kalau agak telat. Tapi hari ini bukan hari ulang tahunku. Iya, benar. Hari ini bukan ulang tahunku. Gambar kue ulang tahun di kalender yang dilihat Bayu memang menandakan hari ulang tahun. Tapi ulang tahun ibuku. Setelah tahu hal itu, semuanya mau sepakat untuk merayakan ulang tahun ibuku di rumahku. Dan tentu saja, semuanya membawa kado. Tapi kado dari Arin. Ini kado buat tante ya. Apa ini Arin? Kok besar banget? Mesin cuci. Mesin cuci? Soalnya dilihat-lihat di sini nggak ada mesin cuci. Jadi saya kasih kado mesin cuci aja deh. Hah? Semudah itu? Makasih Arin. Sama-sama tante. Kalian kok bisa dapat teman model begini sih? Kami sendiri juga bingung, Om. Udahlah Om, terima aja. Berbicara tentang kado, Bayu tetap memberikan kadonya yang tadi siang padaku. Isinya ternyata buku dan pulpen dengan desain kucing yang aku suka banget. Dan satu komo. Bayu benar-benar nganggap aku suka komo sekarang. Banyak hal yang terjadi memang akhir-akhir ini. Tapi aku sangat bersyukur sudah dipertemukan oleh orang-orang baik. Pisaunya mana? Oh, pisau ya?
Tunggu sebentar ya, aku ambilin dulu. Melisa. Ups. Penyelamatan yang bagus, Bayu. Hati-hati ya Melisa. Kita gak mau itu terulang lagi kan? Maaf Bayu, maaf. Aman. Aku gak tahu sampai kapan kami semua bisa bersama. Tapi setidaknya, momen-momen bersama mereka akan terus kuingat.